Opu Daeng Risaju. Opu Daeng Risaju lahir pada tahun 1880 di Palopo dengan nama kecil Fajmah. Nama bangsawan kerajaan Luwu yaitu Opu Daeng Risaju. Opu Daeng Risaju ketika kecil dikenal sebagai Famajah. Walaupun tidak pernah mendapatkan pendidikan formal seperti sekolah Belanda, Opu sejak kecil sudah banyak belajar tentang ilmu agama dan budaya. Ia memang seorang yang buta huruf Latin, namun ia banyak belajar tentang Al-Quran, fikih, nahwu, sarfah, dan balaghah. Karena beliau hidup di lingkungan bangsawan, beliau juga belajar nilai-nilai moral dan tingkah laku. Pada tahun 1927, Opu memulai karir organisasi politik dengan menjadi anggota Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII) cabang Parepare. Dari keaktifannya sebagai anggota, Opu kemudian terpilih sebagai Ketua PSII Wilayah Tanah Luwu, daerah Palopo pada tanggal 14 Januari 1930. Dalam masa kepemimpinannya di PSII, Opu berjuang dengan agama sebagai landasannya. Karena perjuangannya, ia mendapat simpati dan dukungan yang besar dari rakyat. Karena dukungan dari rakyat yang sangat besar, pihak Belanda mulai menahan Opu agar tidak melanjutkan perjuangan di PSII. Setelah berbagai ancaman dari pihak Belanda untuk Opu agar ia menghentikan kegiatan di PSII, Opu akhirnya dipenjara selama 14 bulan pada tahun 1934. Opu kembali aktif pada masa revolusi. Opu dan pemuda Sulawesi Selatan berjuang melawan Nika yang kembali ingin menjajah Indonesia. Karena keberaniannya dalam melawan Nika, Opu menjadi buronan nomor 1 selama Nika di Sulawesi Selatan. Karena keberaniannya dalam melawan Nika, Opu menjadi buronan nomor 1 selama Nika di Sulawesi Selatan. Akhirnya Opu pun tertangkap di Lantoro sehingga ia dibawa ke Watamopone dengan berjalan 40 km. Akibat penyiksaan dari Belanda dari kedua distrik Bajo saat itu, ia menjadi tuli dan dijadikan tahanan luar. Opu wafat pada tanggal 10 Februari 1964. Ia dimakamkan di perkuburan Raja-Raja Lakowe di Palopo. Tujuan Opu Daeng Risaju hanya satu, ia ingin membebaskan tanah dan rakyat di tempat tinggalnya dari keberingasan Belanda. Ia menyebar semangat merdeka itu ke seluruh lapisan masyarakat di Malengke dan Palopo. Pun usahanya ini sukses, mendapat banyak simpati dari masyarakat. Seorang pejuang perempuan yang teguh terhadap agama dan negaranya.